Halo semua, saya Rizky. Di video kali ini kita akan share beberapa tips setting awal untuk pengguna Infinix Note 40 Pro 5G. Oke, langsung saja kita lihat apa saja hal yang harus kita setting untuk pengguna baru Infinix Note 40 Pro 5G. Hal pertama yang biasa aku lakukan yaitu menghapus bloatware di HP Infinix kita. Nah, secara bawaan di sini ada beberapa bloatware atau aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh HP Infinix. Oke, apabila ada aplikasi-aplikasi yang nggak akan teman-teman pakai, kita bisa langsung aja menguninstallnya. Kita bisa tap dan tahan dan kita pilih copot pemasangan atau uninstall. Dengan menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak akan kita pakai, kita bisa menghemat penyimpanan internal dari HP Infinix kita. Selain itu, tampilan menu aplikasi yang ada di Infinix kita akan lebih clean lagi. Settingan kedua, mengganti menu home aplikasi yang ada di HP Infinix kita. Nah, di sini ada dua pilihan tampilan, ada yang vertikal dan juga horizontal. Cara menggantinya, kita bisa masuk ke settingan home screen, kemudian kita bisa masuk ke tampilan. Nah, di sini ada arah gulir A sampai Z. Ada dua pilihan, ada vertikal dan ada horizontal. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Settingan berikutnya yaitu mengaktifkan jaringan 5G. Nah, di sini Infinix Note 40 Pro 5G dia udah support 5G ya guys, seperti namanya yaitu Infinix Note 40 Pro 5G. Cara aktifinya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke pengaturan SIM dan jaringan. Nah, di sini ada settingan izinkan SIM data seluler default untuk menggunakan 5G. Kita bisa aktifin fitur ini. Kalau di daerah kita udah support jaringan 5G, maka Infinix kita akan memprioritaskan jaringan 5G guys, dan kecepatannya akan lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu temukan perangkat saya, dan ini merupakan fitur yang wajib untuk kita aktifin. Oke, kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke akun Infinix kita yang ada di bagian atas menu setting. Yap, untuk kirim lokasi terakhir teman-teman juga bisa aktifin. Jadi fitur ini sangat berguna banget ya guys buat kita apabila amit-amit HP kita itu tertinggal di suatu tempat ataupun diambil oleh orang. Jadinya kita bisa men-tracking ataupun melacak HP Infinix kita. Dan di sini HP kita akan mengirimkan lokasi terakhir sebelum HP kita mati daya. Nah, masih di sisi keamanan, di sini ada satu hal lagi yang wajib banget untuk teman-teman aktifin, yaitu fitur verifikasi sebelum kita mematikan HP kita. Oke, kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke kata sandi dan keamanan. Kita bisa scroll ke bawah dan di sini ada fitur anti pencurian ponsel. Nah, untuk verifikasi power off di sini kita bisa aktifin. Jadi sekarang untuk mematikan HP kita, kita wajib banget untuk memasukkan kata sandi atau memasukkan fingerprint kita ya guys. Dan fitur ini sangat berguna banget kalau ada orang yang ingin mengambil HP kita dan mematikan HP kita. Dan setelah kita mengaktifkan fitur ini, HP kita tidak akan bisa dimatikan tanpa memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Jadinya HP kita akan tetap aktif, tetap online, dan bisa kita tracking atau kita lacak. Settingan berikutnya yaitu mengunci aplikasi. Buat teman-teman yang suka mengunci aplikasi atau mungkin aplikasinya nggak ingin diakses oleh orang lain, kalian bisa aktifin fitur pengunci aplikasi. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke izin dan privacy. Di sini ada fitur kunci aplikasi. Oke, di sini kita bisa membuat sandi terlebih dahulu ya, dan di sini kita tinggal pilih aja aplikasi apa yang ingin kita kunci. Dan sekarang untuk mengakses aplikasi tersebut, kita wajib memasukkan kata sandi atau memasukkan fingerprint kita guys. Oke, kita masuk ke settingan berikutnya dan settingan berikutnya masih berada di izin dan privacy. Yap, di sini ada menu X-Hide. Jadi X-Hide ini merupakan fitur untuk menyembunyikan file yang kita ingin sembunyikan ya guys. Dan di sini untuk mengakses file tersebut, kita wajib banget untuk memasukkan sandi ataupun memasukkan fingerprint. Oke, di sini ada gambar, video, aplikasi, rekaman dan juga dokumen yang bisa kita sembunyikan. Caranya kita bisa langsung aja pilih menu yang ingin kita sembunyikan, kemudian kita bisa pilih aja file yang kita ingin sembunyikan. Oke, aku contohin, aku ingin menyembunyikan file foto ini. Oke, dan foto yang aku sembunyikan udah nggak bisa kita akses dari aplikasi galeri lagi. Yap, untuk mengakses gambar tersebut, kita wajib masuk ke menu X-Hide dan wajib untuk memasukkan sandi ataupun memasukkan fingerprint. Fitur yang berguna buat kita yang suka nyembunyiin file ataupun foto. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu anti salah sentuh tepi. Oke, di sini Infinix Note 40 Pro 5G udah memiliki layar yang melengkung ya guys. Jadi saat kita pegang, layar bagian samping rawan banget terkena sentuh. Dan di sini kita bisa aktifin fitur anti salah sentuh tepi. Caranya kita bisa masuk ke setting, kemudian ke sistem. Di sini ada fitur pencegah salah sentuh tepi. Kita bisa aktifin. Oke, dan di sini ada 3 pilihan, ada cerdas, ada kuat, dan juga lemah. Kita pilih aja yang kuat.
Kita masuk ke settingan berikutnya yaitu di navigasi sistem. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke menu sistem dan di sini ada navigasi sistem. Oke, ada dua pilihan, teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan kesukaan kalian. Kalau aku lebih suka pakai yang navigasi gestur karena tampilan HP kita akan lebih clean dan di sini lebih mudah untuk mengoperasikan HP kita. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya yaitu tap to wake up. Oke, dan ini adalah fitur yang wajib banget untuk teman-teman aktifin. Karena untuk mematikan dan juga menghidupkan HP, kita cukup tap 2 kali pada layar HP kita. Jadi kita udah nggak perlu tekan-tekan lagi tombol power fisik yang ada di HP Infinix kita. Dengan demikian, tombol power yang ada di HP kita akan lebih awet dan usianya akan lebih panjang lagi. Cara mengaturnya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke sistem. Berikutnya tindakan dan gestur dan di sini ada mengetuk menyala. Ya, kita bisa aktifin fitur ini. Dan sekarang untuk menyalakan dan mematikan HP kita cukup mengetuk 2 kali pada layar HP kita. Jadi kita udah nggak perlu ya guys untuk menekan tombol power dan dengan demikian tombol power kita akan lebih awet dan usianya akan lebih panjang lagi. Settingan berikutnya aktifin fitur halo notifikasi. Oke, kita bisa masuk ke setting dan di sini ada fitur pencahayaan halo aktif. Kita bisa masuk dan kita bisa aktifin fitur ini. Jadi fitur halo aktif ini merupakan fitur LED notifikasi yang ada di Infinix Note 40 Pro 5G. Dan ini merupakan salah satu fitur yang menjadi unggulan dari Infinix Note 40 Pro 5G ini. Di pengaturan efek cahaya ada beberapa preset yang bisa kita pilih, ada semarak, ritmis, dan juga AI. Kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu di menu wallpaper. Nah, di Infinix ada banyak banget pilihan wallpaper yang bisa kita pilih. Pertama ada generator wallpaper AI. Di sini kita bisa membuat wallpaper sesuai dengan imajinasi dan perintah kita. Kita bisa ketikkan aja wallpaper yang kita inginkan dan ini bebas banget teman-teman mau wallpaper yang seperti apa. Nanti si AI akan membuatkan wallpaper sesuai dengan perintah kita. Berikutnya ada wallpaper animasi dan di dalamnya ada beberapa pilihan wallpaper juga. Pertama ada fitur fotografer dan di sini nanti akan ada animasi yang smooth banget. Dan aku nyebutnya ini seperti super wallpaper yang ada di HP Xiaomi. Berikutnya di menu sini warna kita bisa membuat wallpaper berdasarkan preset yang udah disediakan. Di sini juga ada beberapa warna yang pilihannya juga sangat banyak banget. Berikutnya di menu Mondrian Wallpaper, di sini ada beberapa preset juga yang bisa kita pilih. Dan tampilan Mondrian Wallpaper ini dia mirip-mirip dengan super wallpaper yang udah kita bahas di depan tadi. Cuman bedanya di Mondrian Wallpaper ini dia tampilannya kotak warna seperti ini guys. Kita masuk ke settingan berikutnya yaitu mengaktifkan AOD atau Always On Display. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian ke personalisasi. Di bagian bawah di sini ada tampilan selalu aktif atau Always On Display. Kita bisa pilih dan di sini ada beberapa pilihan AOD atau Always On Display yang bisa kita pilih. Kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu berada di lock screen. Yap, kita bisa tap dan tahan pada lock screen dan di sini ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita bisa mengganti tampilan jam yang ada di bagian atas. Di sini ada dua pilihan, ada digital dan juga ada jam analog. Berikutnya di bawahnya di sini ada menu gaya notifikasi yang bisa kita pilih, ada gaya daftar dan juga gaya icon. Dan di menu paling bawah juga ada menu settingan yang bisa kita atur. Yap, di sini kita bisa mengganti shortcut yang ada di bagian bawah sini. Kita bisa ganti aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau ganti dengan aplikasi WhatsApp ataupun Instagram, di sini bebas banget, teman-teman bisa pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya yaitu mengganti tampilan control center di Infinix kita. Yap, di sini tampilan control centernya secara bawaan seperti ini dan di sini kita bisa bebas untuk mengkustomisasinya. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian masuk ke menu personalisasi. Di bagian bawah di sini ada warna, kita bisa masuk dan di sini ada beberapa pilihan tema yang bisa kita pilih. Kalau teman-teman masih kurang, kita bisa pilih di warna wallpaper dan di sini juga ada beberapa pilihan preset yang bisa kita pilih. Nah, dengan demikian tampilan control center kita udah berubah ya guys, terutama di warnanya. Nggak cuma di control center, di tampilan volume bar juga berubah warnanya. Lumayan untuk mengobati rasa bosan kita dengan tampilan HP kita guys. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengganti tampilan menu telepon yang ada di HP kita. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita masuk ke personalisasi.
Di bagian bawah di sini ada tayangan video saya, kita bisa pilih aja, dan di sini kita bisa menambahkan tayangan pada menu telepon kita. Yap, di sini ada toko tema, kita bisa pilih aja dan kita bisa pilih video yang ingin kita pakai. Oke, kita bisa langsung aja pilih, kemudian kita unduh dan kita atur sebagai tampilan di menu telepon kita, guys. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu mengatur majalah wallpaper. Kita bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke personalisasi. Di bagian bawah ada layar pengunci majalah dan kita bisa aktifin layar pengunci majalah ini. Tapi sayangnya di Infinix cuma ada beberapa pilihan gaya aja dan ya kurang variatif. Kalau di sini ditambahkan gaya majalah secara online, mungkin untuk tampilannya akan lebih variatif dan lebih menarik lagi. Yap, semoga aja Infinix mendengarkan keluh kesah kita, guys. Settingan berikutnya mengatur refresh rate layar. Nah, di sini Infinix Note 40 Pro 5G udah menggunakan refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 120 Hz. Kita bisa mengaturnya, kita bisa masuk ke menu setting, kemudian masuk ke layar dan kecerahan. Oke, di bagian bawah di sini ada rasio penyegaran layar. Ada 3 pilihan, yang pertama 120 Hz, 60 Hz, dan beralih rasio penyegaran otomatis. Kalau teman-teman ingin merasakan sensasi scroll-scroll yang smooth dan halus banget, teman-teman bisa aktifin yang 120 Hz. Cuman untuk baterai HP kita nanti akan sedikit lebih boros. Kalau teman-teman ingin hemat baterai, bisa pilih aja yang 60 Hz, atau kita juga bisa mengaktifkan beralih rasio penyegaran otomatis. Dengan fitur ini, sistem akan membaca penggunaan kita dan akan menyesuaikan refresh rate pada layar HP kita. Oke, buat teman-teman yang suka kegiatan di luar ruangan, kita wajib banget aktifin mode kecerahan tinggi, agar layar HP kita bisa menampilkan konten dengan maksimal saat kita berada di luar ruangan. Cara mengaturnya, kita bisa masuk ke setting, kemudian kita masuk ke layar dan kecerahan. Di sini ada mode kecerahan tinggi, teman-teman bisa aktifin fitur yang satu ini. Lanjut kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu mengatur haptik dan suara sistem dari HP kita. Kita bisa masuk ke menu setting, kemudian di suara dan getaran. Di bagian bawah, di sini ada haptik dan suara. Oke, di sini kita bisa mengatur suara dan juga haptik yang ada di HP kita. Mulai dari tombol nomor telepon, kemudian ada suara tangkapan layar, hapus suara, suara penguncian layar, suara pengisian daya, suara sentuh, dan umpan balik haptik. Di sini kita juga bisa mengatur dari haptiknya, mulai dari rendah sampai ke tinggi. Teman-teman bisa langsung aja menyesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, kita masuk ke settingan berikutnya, yaitu di bilah status. Kita bisa langsung aja masuk ke setting, kemudian notifikasi dan bilah status. Pertama di layar kunci. Oke, di sini kita bisa mengatur notifikasi yang dimunculkan di layar kunci kita. Ada tampilkan isi notifikasi, tampilkan notifikasi tapi sembunyikan isi, ada juga jangan tampilkan notifikasi di layar kunci. Berikutnya kita juga bisa mengatur bilah notifikasi di home screen kita. Yap, di sini ada gaya spanduk, ada sederhana dan juga ada terperinci. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada settingan emblem dan di sini kita bisa pilih ada 4 pilihan gaya emblem. Ada angka, kemudian titik, campuran, dan ada jangan tampilkan. Dan ini merupakan tampilan emblem yang ada di icon aplikasi HP kita, guys. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu di fitur spesial. Pertama ada dynamic bar, di sini kita bisa aktifin, dan dynamic bar ini merupakan fitur yang mirip-mirip dengan dynamic island yang ada di iPhone. Nah, di sini ada beberapa notifikasi yang dimunculkan sebagai dynamic bar, ada pemindai wajah, panggilan telepon, perekam suara, dan animasi pengisian daya. Yap, kita bisa aktifin fitur ini dan untuk tampilannya juga bagus. Aku suka dengan tampilan dynamic bar yang ada di Infinix ini. Berikutnya ada fitur jendela mengambang, kita bisa aktifin fitur ini. Misalnya kita ingin mengatur aplikasi ini sebagai jendela mengambang, kita tinggal swipe ke atas aja. Dan sekarang aplikasinya akan langsung berganti sebagai jendela mengambang atau floating window. Dengan demikian kita bisa multitasking ya guys di beberapa aplikasi. Lanjut ke fitur spesial berikutnya, yaitu Fusi Mem. Nah, Fusi Mem ini merupakan fitur penambah memori atau penambah RAM atau RAM virtual. Nah, di sini di Infinix Note 40 Pro 5G kita bisa menambahkan RAM virtual hingga 8 GB. Jadi kita bisa mendapatkan 8 GB RAM asli plus 8 GB RAM virtual. Jadi total RAM kita bisa menjadi 16 GB. Settingan berikutnya yaitu panel pintar, dan ya kita bisa langsung aja aktifin panel pintar. Nanti di samping HP kita akan dimunculkan panel seperti ini. Yap, di sini kita bisa membuka 2 aplikasi sebagai floating window. Dan untuk performa HP kita saat menjalankan
menjalankan 3 aplikasi sekaligus masih enteng, tidak ada masalah. Berikutnya ada mode game dan kita bisa langsung aja aktifin fitur mode game ini. Nanti saat kita main game akan dimunculkan mode game seperti ini. Namanya yaitu X Arena. Oke, di sini ada beberapa preset performa yang bisa kita pilih dan ya, teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut ada fitur hub pintar dan ya, kita bisa aktifin fitur hub pintar ini. Ini merupakan fitur shortcut yang sangat berguna banget terutama buat teman-teman yang suka multitasking dan suka nyimpen-nyimpen teks ataupun foto. Ya, aku ingin menyimpan paragraf yang ini dan kita bisa langsung aja tap dan tahan kemudian kita bisa tarik ke hub pintar kita. Kemudian kita bisa lanjutkan membaca dan kalau ada kutipan bagus kita bisa copy teksnya. Kita bisa tap dan tahan kemudian kita bisa masukkan ke hub pintar kita. Selain itu kita juga bisa menyimpan foto di hub pintar ini. Kita bisa tap dan tahan pada beberapa foto dan kita bisa tarik ke hub pintar. Nah di sini kita tinggal paste tekan aja ya guys teks ataupun foto yang udah kita simpan di hub pintar ini. Fitur yang cukup membantu saya. Oke, settingan berikutnya yaitu Xclone. Ini merupakan fitur untuk mengcloning aplikasi chatting yang ada di Infinix kita. Di sini disediakan beberapa aplikasi chatting atau aplikasi sosmed yang bisa kita cloning. Yap, kita bisa langsung aja pilih dan nanti aplikasinya akan di-cloning. Jadinya kita bisa menjalankan 2 aplikasi dan 2 akun sekaligus di HP Infinix kita guys. Fitur spesial yang terakhir ada mode anak. Kita bisa aktifin fitur mode anak ini apabila kita ingin sharing HP kita ke anak ataupun saudara kita guys. Oke, settingan berikutnya yaitu mengisi daya. Yap, kita bisa langsung aja masuk ke menu setting. Kemudian kita masuk ke penghemat baterai dan daya. Ya, di sini ada fitur mengisi daya dan di sini ada fitur yang cakep. Yang pertama yaitu mengisi daya nirkabel terbalik atau reverse charging. Kita bisa aktifin fitur ini dan sekarang Infinix kita bisa menjadi charger untuk device kita yang lain. Berikutnya ada fitur bypass charging. Jadi bypass charging ini fitur yang cukup berguna banget terutama buat teman-teman yang suka ngegame sambil ngecas HP-nya. Jadi saat kita aktifin fitur ini, saat kita main game sambil ngecas, dayanya tuh langsung di bypass ke mesin atau motherboard HP kita. Manfaatnya yang pertama yaitu performa HP kita akan lebih optimal lagi dan yang kedua usia baterai kita akan bisa lebih awet lagi. Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa settingan-settingan wajib yang bisa teman-teman pakai saat baru pertama kali memakai Infinix Note 40 Pro 5G. Mungkin ada beberapa settingan yang belum kita sebutkan, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.